Batang depan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Siap gerak. Seluruhnya siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Jeda. Yayu Astriani, hadir Bu. Rina Sari, hadir Bu. Linda Sapitri, hadir Bu. Hairunisa, hadir Bu. Wikiani, hadir Bu. Yulistiani, hadir Bu. Baik, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang klasifikasi tumbuhan adalah pengelompokan tumbuhan, di mana tujuan kita mempelajarinya agar kita mudah membedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain, atau membedakan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain. Divisi klasifikasi tumbuhan ada 3. Yang pertama, tumbuhan lumut atau bryophyta adalah suatu tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya di tempat lembab. Tumbuhan lumut tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut contohnya yaitu lumut hati dan lumut daun. Divisi klasifikasi yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku adalah tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Contoh tumbuhan paku yaitu tumbuhan paku-pakuan yang biasa kita jumpai hidup di pohon sawit. Divisi yang ketiga, tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme adalah suatu tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Yang kedua, tumbuhan berbiji terbuka atau angiosperme adalah tumbuhan yang bijinya terdapat pada dalam bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka terbagi lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji berkeping 2, contohnya jambu dan rambutan. Yang kedua, tumbuhan monokotil atau biji berkeping 1, contohnya pohon kelapa. Yang dimaksud biji
berkeping dua itu apabila kita tanam bijinya ke dalam tanah, sebelum dia menimbulkan batang tumbuhan baru, dia akan membelah. Itulah yang dinamakan tumbuhan dikotil. Sedangkan yang dimaksud biji berkeping satu adalah jika kita tanam bijinya ke dalam tanah, maka biji itu tidak akan membelah. Itulah yang dinamakan biji berkeping satu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Kalau sudah, coba kalian amati keempat jenis tumbuhan yang sudah Ibu tunjukkan tadi. Diskusikan dengan teman sebangku kalian. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kalian tadi sudah mengamati keempat jenis tumbuhan. Yang pertama tadi ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan jambu, dan kelapa. Coba siapa dulu yang bisa menyampaikan hasil pengamatannya untuk tumbuhan yang pertama, yaitu tumbuhan lumut. Saya, Bu. Ciri-ciri morfologi tumbuhan lumut hati. Lumut hati memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Memiliki dua cara untuk berproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Alat reproduksi yang terbentuk seperti sebuah payung bisa menghasilkan makanan sendiri atau autotrop. Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil pengamatannya untuk tumbuhan kedua? Saya, Bu. Ciri-ciri morfologi tumbuhan paku. Tidak mempunyai batang sesungguhnya. Akar rimpang, tegak dan bersisi. Daun lebat, tangkai daun bersisi jarak, berkembang biak dengan spora. Bagus Linda, ada lagi yang mau menambahkan? Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil pengamatannya untuk tumbuhan ketiga, yaitu tumbuhan jambu? Saya, Bu. Ciri-ciri morfologi tumbuhan jambu air. Memiliki akar tunggang, batang berkayu, tinggi batang berkisar antara 3 sampai 10 meter. Jenis daun tunggal dengan tulang daun menyirip dan berwarna hijau. Bunga jambu air termasuk bunga majemuk dengan bentuk seperti karang dan berada di ketiak daun. Buah jambu berbentuk seperti lonceng, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Lagi yang mau menyampaikan hasil pengamatan untuk tumbuhan yang keempat, yaitu tumbuhan kelapa. Saya, Bu. Ayo Rahma, silahkan. Ciri-ciri morfologi tumbuhan kelapa: memiliki akar serabut, tebal dan berkayu, batang tunggal, daun tunggal dengan pertulangan mengirit, berbiji tertutup tunggal. Bunga terdiri dari bunga jantan dan betina. Bunga betina terletak di pangkal karangan, sedangkan bunga jantan di bagian yang jauh dari pangkal. Berkembang biak secara generatif, yaitu melalui proses perkawinan atau pembuahan menggunakan biji. Tadi kalian sudah mengamati keempat jenis tumbuhan yang sudah Ibu berikan. Sampai sini sudah dimengerti? Sudah, Ibu. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Ada, Bu. Ayo Wiki, silahkan. Selain ciri morfologi, ciri apa saja yang bisa dijadikan dasar pengelompokan? Bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Saya, Bu. Baik Rina, silahkan. Selain ciri morfologi, kita
semua ciri-ciri morfologi ada di setiap makhluk hidup, misalnya pada bakteri. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawabnya? Tentu ada dong Bu, karena bakteri itu juga merupakan makhluk hidup. Bagus Nurjana. Jadi, yang punya ciri-ciri morfologi bukan hanya tumbuhan, hewan juga punya, bakteri juga punya. Intinya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki ciri-ciri morfologi dan ciri-ciri anatomi. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu. Pengamatan pada tumbuhan dapat ditarik kesimpulannya, yaitu setiap tanaman atau tumbuhan memiliki ciri-ciri morfologi anatomi berdasarkan persamaan yang pada tumbuhan itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta.